Untuk menghemat waktu kita mulai saja, kita baca basmalah dan sholawat 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan mereview teman-teman 10 orang ya. Jadi saya akan absen dulu nih. Yang akan direview udah nongol belum orangnya nih. Pak Idris, ada Pak Idris? Ya, belum ada kan? Jelas. Sofiuddin. Oh, aneh lagi nih. Pak Yusal. Hadir. Wajahmu mana Pak Yusal? Tunggu Pak. Menjadi hantu. Wajahmu. Bu Asma juga belum ada wajahnya, Bu. Bentar lagi ribet. Pak Fajri ada Pak Fajri? Oke. Pak, hadir. Pak Ridwan. Pak Ridwan belum ada. Oh, ada. Oke. Ada. Bu Riza. Nah, ada Pak Rudi. Ada, oke. Bu Siti Nurjana. Oke. Bu Surisma. Ada, Pak. Bu Surisma ada, oke. Pak Yudi. Ini 3 orang berarti ya yang belum ada nih. Yang Pak Idris. Tolong koordinator di bel ya. Ketuanya siapa nih? Sofiuddin, Pak Sofiuddin. Orangnya nggak ada juga. Iya. Wakilnya lah, wakilnya Ini yang siapa? nggak ada. Monggo saya minta tolong untuk atau Pak Betawi Jaya, tolong 3 orang ini di bel ya, Pak Idris, Pak Sofi, Iya Pak. sama Pak Yudi nih. Jangan di WA, di bel. Call. Iya Pak. Oke, teman-teman, karena yang daftar pertama belum ada orangnya, kita mulai dari nomor 3 ya, Pak Yustal. Oke. Yustal. Pak RPP Bu Nurjana belum bisa masuk ini, Pak. Ya, biarin aja Bu. Biar dia nangis dulu Bu. Jangan. Ini Pak lagi OTW Pak. Aduh, Dekompres kali. saya nggak tahu apa nggak ada itu Bu. Aduh. Apa mau dekompres kali Bu Jana? Iya, kayaknya kebesaran. Iya. Ya pokoknya Bu Nurjana berjuang ya. Iya, siap, Bu Pak. Nurjana Semangat. bilang, Ini RPP sudah menghubungi kirim Bu ke Nengsi. WA. Saya bilang kirim aja, tapi selama nggak nongol di LMS nggak ada kolom nilai. Oh, Cok. Ya wis, makanya curhatnya ke langsung atasan aja ya. Ya, Rektur PPG. Kalau saya secara teknis nggak paham. ya. Itu diapakan ya, karena paling bener disuruh refresh, ini udah berkali-kali saya refresh ya. Refresh ya. Oke, Pak Yusal ya, oke. Pak Yusal ini RPP-nya masih ada tulisan pertemuan pertama, nah, gitu ya. Jadi tolong RPP berikutnya nggak usah ada tulisan pertama, kedua, pokoknya satu RPP satu pertemuan. Ini masih mencantumkan banyak metode ya. Tapi metodenya juga metode zaman kurikulum 84 ini. Ceramah, diskusi, drill, demonstrasi. Yang apa-apa sih, cuma gini, diskusi untuk anak-anak ini kan beda sama diskusi orang dewasa. Dan sementara literatur terkait gini itu menawarkan ragam diskusi untuk anak-anak. Nah, jadi nantilah. Oke, RPP secara umum 5M-nya lebih sederhana ya, timbang teman-teman yang lain. Bapak lihat ya. Nah, ini kalau dari sisi sederhananya oke. Tapi masih ada tulisan 5M-nya ya. Baiknya sih nggak usah lah. Nah, rangkaian kegiatan. Kemudian video ini suaranya kecil ya, masih kategorinya kecil lah. Terus kalau
Ya tidak hanya Pak Yusal ya, termasuk yang lain. Kalau mau memulakan pelajaran baiknya berdiri ya, jangan duduk. Karena energinya itu beda orang duduk sama berdiri. Apalagi umpama kita manggung di tempat baru ya, semua orang nggak kenal. Kalau kita berdiri, secara power kita naik. Gitu ya. Mereka di bawah kita powernya. Tapi kalau umpama di kelas ya tetap aja bedanya antara duduk sama berdiri. Ada penjelasan guru, oke, good ya. Tapi ada ice breaking aneh ya. Gerak-gerakan itu apa maksudnya nih? Nggak tahu. Baiknya sih ice breakingnya nggak usah ditongolan full gitu ya. Mendingan yang ditongolin di video itu penjelasan guru, aktivitas siswa yang berkaitan dengan metode itu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya diskusi kelompok, presentasi. Jadi bolehlah masih ada aktivitas siswa ya, tapi please pertemuan berikutnya gantilah yang kira-kira kalau toh presentasi juga cara yang unik, pakai talking stick kayak gitu ya. Teman-teman coba cek 45 metode active learning yang saya kasih ya. Itu ada metode talking stick. Cara unik untuk presentasi. Jadi kita setelin musik, kita bekali siswa tongkat yang atau apa gitu terserah lah. Atau full. Kemudian musik berhenti, siapapun yang megang tongkat terakhir itu presentasi. Oke, itu komentar saya tentang RPP dan videonya Pak Yusal. Berikutnya kita persilakan kepada Ibu Asmawati. Pak Yusal, sebentar saya cari catatan saya dulu. Oke. Kalau saya sudah terdengar, Pak? Oh, terdengar merdu, Bu. Udah. Merdu saya. Oke, Bapak Yusal, suara di videonya kurang jelas, terdengar kecil di saya. Oh. Kecil sekali. Terus Bapak di sana juga tidak menyiapkan siswa, tidak berdoa, hanya mengabsen siswa saja. Pak Yusal yang mana ya? Iya, nanti tolong diperhatikan lagi ke depannya dalam persepsinya ya Pak, di pendahuluannya. Jadi Bapak kayaknya langsung seperti kemarin kayak Ibu siapa tuh langsung terkaget-kaget, jadi lupa semuanya. Tidak menyiapkan siswa, tidak berdoa, terus Bapak hanya mengabsen saja, hanya menanyakan siswa yang tidak hadir siapa. Terus tayangan pada slide yang Bapak sajikan itu tulisannya terlalu kecil. Lagi-lagi pengambilan gambar masih pada satu sudut, hanya di belakang. Jadi siswa yang menjawab itu tidak terlihat wajahnya. Jadi kan ada keaktifan siswa di awal ya Pak. Bapak kan menstimulasi siswa tuh di awal, tapi siswa yang menjawab tidak terlihat mukanya, padahal dia pemaparannya lumayan panjang, tapi tidak di-shoot wajahnya, hanya dari belakangnya saja. Terus PPT Bapak kalau dari belakang saat di-shoot hanya terlihat bayangannya saja, maksudnya hanya cahaya saja, tidak terlihat tulisannya sama sekali. Lain kali saat PPT-nya Bapak sajikan, si kameramennya agak maju Pak ke tengah, jadi tulisan yang Bapak sajikan di PPT itu terlihat. Jadi si kameramen posisinya tidak di belakang saja. Terus, nah yang saya mau tanya tuh metode apa yang Bapak pakai pada saat Bapak memperagakan ke siswa yang siswanya itu manuk ke belakang? Mana Pak Yusal? Bapak suaranya masih di mute Pak. Pak Yusal kalau ditanya langsung respon ya. Siap, ya. Nah, metode yang Bapak pakai itu apa Pak? Scientific, sama drill dan diskusi. Yang anak-anak menghadap ke belakang terus gerakan gini gitu loh, itu apa? Yang gerakan itu loh, Bapak membuat gerakan, terus yang lainnya hadap ke belakang, lalu dicolek, memperagakan lagi. Itu gerakan metode apa? Itu apa, penyampaian pesan berantai. Pesan berantainya berupa Gerakan. Videonya video yang mana Bu? Kayaknya bukan itu gerakannya.
Iya Gimana? dong. Iya itu Bapak yang kirim, Bapak yang nanya. Nih, bentar. Saya sharing dulu biar kita nggak usah ribut ya video yang mana. Soalnya Bapak mungkin terlalu banyak video yang disajikan jadi lupa. Bentar Bu ya. Saya Mayu. Ya. Oke. Kalau menurut saya kayak tebak gerak, tapi apa yang digerakkan gitu maksudnya? Sesuai dengan materinya apa gitu. Bentar ya. Mungkin aku salah video ya. Ini Pak, nih kita lihat. Bentar saya share nih biar ini penting nih. Ini maksudnya apa gitu ya? Iya. Saya nggak nangkep tuh maksud dari Ini Pak nih. materinya itu. Oh, Terus Pak. bukan yang ini salah malahan. Salah apa nih? Nah, kan Oh, Yang ini yang materi amanah ini Bu. ya. ya di video memang materi amanah, makanya di Di- FPP-nya apa? Yang jujur. Coba aku lihat Bu ya. Makanya Ini aja. Nanti lihat di luar forum ini aja ya. Iya. Nah, yang jelas Beda soalnya anunya, Pak. kita mengomentari yang ada aja dulu gitu. jadi Baiklah, maksud baiklah. saya minta Bapak jelaskan metode yang Bapak terapkan pada materi amanah itu apa, Pak? Ya. Waktu ini kan amanah itu kita menyampaikan pesan. Jadi maksudnya pesan kita tersampaikan dengan yang belakang itu sesuai dengan yang awal pesan kita sampaikan. Itu sama maksudnya seperti itu. Maksudnya dengan gerakannya gimana? Itu menyampaikan apa? Menyampaikan pesan gerak. Iya, maksud saya gini kan kalau misalnya gerakan memacu gitu ya, kita kan Iya. tebak ya tadi yang kita gerakan gerak apa tebak gerak kan namanya memacu. Nah itu Bapak apa maksudnya? Gerakan apa yang anak minta itu? Mengikuti gerak yang saya peragakan. Awalnya kan saya peragakan, kemudian siswa yang pertama mengikuti gerak saya, selanjutnya sampai belakang itu gerakannya sama apa tidak dengan yang awal saya sampaikan, seperti itu. Ya, maksud saya berkaitan dengan amanahnya itu apa gitu loh. Apa itu hanya ice breaking atau gimana maksudnya? Ice breaking sebenarnya itu, Bu. Ice breaking aja. Gitu. Bukan Iya. maksud dari metode pembelajaran. Bukan. Karena kan kami masuknya kena jam siang terus kan. Jadi pas siang-siang itu mungkinlah capek, jadi kami awali dengan ice breaking dulu. Oh, karena itu kan posisinya di tengah ya? Di tengah video itu. Iya, di tengah. Ya, di tengah. Ada kegiatan inti gitu. Jadi makanya kok tiba-tiba ada pemotongan. Ini apa nih, metode apa yang dipakai? Terus kok tetap gerak? Saya pikir bisik atau apa gitu. Jadi kalau maksudnya di ice breaking itu, jadi kayaknya kurang tepat deh Pak kalau metodenya seperti itu. Ice breaking. Jadi kan hanya membuang waktu, terus juga tidak efektif. Udah gitu kurang memberi semangat untuk semua. Jadi kan hanya untuk anak itu saja, kelompok itu saja. Coba Bapak perhatikan lagi deh. Terus juga di situ kan tentang amanah ya. Setelah anak-anak diminta untuk apa tuh maksudnya? Taruh catatan saya juga bingung sendiri nih. Oh iya, hikmah dari amanah itu seharusnya Bapak bisa minta siswa untuk menyampaikan sendiri. Menurut mereka itu setelah Bapak menyampaikan dari slide yang materi yang Bapak sampaikan melalui slide itu, harusnya siswa diminta satu persatu nih untuk kira-kira menurut kamu hikmahnya apa. Jadi bukannya guru yang menyampaikan semua hikmahnya. Seperti itu. Juga di sini metodenya saya tidak melihat nih metodenya karena tidak sesuai. Karena Iya, memang Bapak, ya, benar. FPP dengan video itu Bapak aja bingung. Iya. Bapak Saya salah itu- upload. Iya. Iya, benar, Bu. Masih bisa diperbaiki enggak, Bu, itu? Saya upload yang gantinya. Mungkin di kolam revisi kali ya Pak, tapi kayak video nggak ada revisi deh. Saya juga nggak tahu deh. Kalau untuk akun mahasiswa itu beda ya Pak ya. Jadi kita nggak paham.
Masih bisa saya ganti ini di sini. Oh, masih bisa. Masih bisa. Oh ya udah, nanti bisa kita lihat lagi ya. Tapi Iya, penilaiannya Bu. tidak sekarang ya. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Soalnya jauh itu untuk rencana kedua itu amanah. Itu dia. Lain kali ice breaking-nya lebih yang ini ya Pak, untuk semangatnya Mbak kita semangat untuk semua, jangan hanya untuk satu kelompok. Kalau itu kan lebih ke apa ya, pramuka, ya misalnya ya untuk permainan pramuka atau permainan di luar ruangan lah, atau di dalam ruangan tuh kurang tepat untuk dalam pembelajaran, untuk Baik, Bu. membangkitkan semangat atau motivasi siswa. Saya bingung tuh, makanya saya mau nanya apa itu, saya kasih tanda tanya Iya, besar iya. itu. Gerakan itu apa? Iya, iya. Terus untuk RPP-nya penilaian sikap spiritual, sosial, dan IPK-nya tidak ada, kisi-kisi tidak ada. Itu tolong nanti dilampirkan ya Pak Yusal. Iya, Bu. Ya, dan cukup itu saja. Terima kasih Pak Yusal. Iya. Baik, Bu. Terima kasih ya, tadi Pak Yusal udah ngomong, nggak usah. Sudah 20 menit. Kebanyakan ya. Ya, katanya maksimal 10 menit. Oke. Sekarang kita balik ke nomor 1 ya, karena Pak Idris sudah ada nih. Oke, Pak Idris. Seperti yang lain juga, metodenya sabrak-abrak nih ya. Scientific, discovery learning, PBL, tanya jawab, wawancara. Itu tugas kelompok. Ini bawa semua. Kapan wawancaranya? Oke, ini masih ada tulisan pertemuan keberapa. Jadi nanti RPP berikutnya nggak usah ada pertemuan keberapa ya. Sama kegiatan intinya masih over, masih nyantumin communication, asa berkata gitu yang nggak jelas. Nanti kalau teman-teman disalahin sama pihak manapun ya, contoh pengawas, kepala sekolah gitu ya. Siapa lagi yang tukang nyalain RPP itu? Narasumber yang lain namanya. Tunjukin aja RPP berdasarkan Permendikbud yang terbaru. Saya lupa nomornya, tapi tahun 2022 ya. Di situ RPP itu sederhana, nggak belibet kayak yang dibuat oleh teman-teman ini. Oke, di video. Tolong video, kalau toh ada musik pengiring, itu cukup di awal sama akhir aja gitu loh. Ya, jadi saya tergantung ketika beliau lagi nerangin apa, ada musiknya gitu ya. Kalau teman-teman sudah belajar sinematografi, sih nggak masalah ya. Jadi musik itu kan kayak mama gini, ada kursi goyang sendiri. Kalau nggak ada musiknya itu nggak serem. Tapi dikasih musik yang gitu ya. Nah, jadi musik itu gunanya untuk itu ya. Jadi tolong kalau memang pusing dengan urusan itu berarti nggak usah ada musik pengiring. Nah, kalau toh mau yang di awal aja sama akhir ketika tidak ada kepentingannya dengan proses belajar. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya diskusi kelompok dan presentasi. Ujung-ujungnya nih ya. Metode sabrak-abrak. Jadi please teman-teman tolong nanti ketika yang sudah menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian presentasi model di depan kelas, RPP berikutnya ganti. Ya. Diskusinya ala jigsaw, ala cok-cok, ala saat, dan seterusnya. Oke, demikian. Silakan Bu Asma. Pak, ini Bapak siapa yang kedua ya? Idris, Pak Idris. Yang pertama kita bagi. Ya Bu, saya Muhammad Idris. Ya, Pak Idris. Ya Bu. Nah, di video Bapak sering masih ada pemenggalan kata ya. Contohnya misalnya jujur Dilis apa? Dilis Nawati. Sering banget Bapak, sering dalam menjelaskan materi itu banyak kata yang masih dipenggal ya. Terus di siswanya itu memang kalau belajar nggak ada buku, alat tulis segala macam Pak, bersih ya? Persiapannya mendadak Bu. Pantesan di meja anak nggak ada satupun pensil, buku, itu kelihatan banget bukan pembelajaran yang
Minimal 1 atau 3 siswa deh Pak, ada buku atau pensil. Ini bersih sama sekali nggak ada. Itu kelas berapa Baik, Bu. Pak? Yang Bapak comot kelas berapa? Kelas 11, Bu. Kelas 11. Untung mau ya. Iya. Memang nggak ada yang bawa tas sama sekali itu Pak. Ada, Bu, tapi nggak pada dibawa. Oh, itu bukan kelas mereka juga ya? Bukan, Bu. Oh, pantes. Terus juga pengambilan gambar masih dari sudut samping Bapak ya? Di depan tapi di samping. Iya. Iya, jadi tidak terlihat. Terus slide PPT yang Bapak buat masih terlalu Baik, Bu. padat. Masih terlalu padat banget, tulisannya juga kecil. Nah, Bapak juga masih ceramah terus kebanyakan. Iya kan? Bapak kebanyakan memberi materi Betul, yang Bu. ada di slide, padahal anak-anak udah bisa baca tanpa Bapak panjang lebar. Bapak waktunya habis untuk membaca slide saja. Terus juga Bapak kurang menggali pengalaman siswa dari materi itu. Jadi Bapak aja terus yang nyuapin anak-anak dengan materi, tapi Bapak tidak menggali pengetahuan dari anak-anak tentang materi. Kan kalau jujur, apalagi usia segitu, sudah paham banget Pak. Coba contohnya apa yang jujur? Berarti mereka udah lebih paham Pak. Bapak tinggal, oh iya bagus, benar. Oh iya, jadi Bapak nggak terlalu capek baca slide. Siswa aja suruh Bapak gali. Jadi di situ kebanyakan anak, iya. Ikutin kata Bapak, iya. Kaku banget Bapak, kaku, siswanya kaku, kelihatan tegang semua kayak mau disidang. Itu kelas apa ruangan sidang? Terus, Baik, Bu. Terima kasih. ya, terus bisa juga sebenarnya kalau video itu misalnya tentang jujur, jadi Bapak bisa menayangkannya di awal sebelum pemaparan materi. Jadi saat video sudah selesai, anak diminta tuh menurut kamu dari gambar tersebut menggambarkan apa? Jadi kan Bapak tidak jejelin dengan materi gitu kan. Jadi video dulu Bapak tayangin, terus Bapak tanya ke siswa satu-satu, menurut kamu tayangan tadi tentang apa? Tentang apa, tentang apa, tentang apa. Nah, benar yang kalian sampaikan ini. Bapak akan jelaskan lebih jelas lagi pada slide yang akan Bapak tampilkan. Nah, gitu. Jadi baru Bapak gali dulu tuh kemampuan si siswa. Baru Bapak kasih materi penguatannya. Tuh. Nah, terus Baik. metode bermain peran yang menggambarkan sifat jujur itu harusnya bisa lebih mudah tuh Pak, apalagi dengan usia segitu. Mereka diminta untuk bermain peran, ada yang jujur dengan lisan, jujur dengan hati atau apa. Mereka diminta tuh untuk membuat satu grup dengan lisan, satu grup dengan apa. Nah, yang satu grup lagi diminta untuk membuat kesimpulan atau hikmah dari peran-peran yang sudah dimainkan oleh satu, kelompok 2. Nah, kelompok 3 tinggal membuat hikmahnya dia dari apa yang sudah diperankan oleh teman-temannya. Nah, itu metodenya metode apa? Silakan tanya ke Pak Tanenji. Bermain peran dan apa tuh? Kan bisa digabungkan lagi. Gitu. Lalu membuat kesimpulan bareng-bareng dengan siswa. Baik, Bu. Nah, terus apa lagi ya? Itu cukup nanti. Kalau saya cari RPP-nya catatannya mana ya? Cari contekan dulu. Untuk video itu cukup. Bapak mengajar sebenarnya di kelas berapa, Pak? Di kelas 11, Bu. Itu memang kelas Bapak gitu ya? Iya. Oh, gitu. Wah, catatan RPP saya tentang Bapak hilang. Nanti saya ini deh. Cukup itu aja Pak, RPP-nya belum ketemu catatannya tentang Bapak. Nanti saya kirim ya. Lewat WA saja. Oh, baik, Bu. Oke, cukup Ya, Pak. terima kasih, Bu. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih Bu Asma. Idris sudah jelas ya. Oke, Baik, Pak. Udah. Terima kasih atas masukannya. Ya. kita lanjutkan Pak Sofiuddin. Ada Pak Sofiuddin? Oke, Pak Sofiuddin. Pakai handphone Pak ya? Iya Pak. Ya, Pak, kalau laptopnya saya pakai buat edit RPP yang buat pertemuan kedua Pak. Langsung dibetulin ya Pak. Oke Pak Sofiuddin, RPP-nya masih blerot kayak yang lainnya.
Scientific, discovery learning, PBL, tanya jawab, wawancara, diskusi, bermain peran. Wih, keren. Makanya RPP yang kedua saya siapin agak berbeda nih Pak. Oke, good. Jadi tolong kegiatan inti nggak usah over ya. Dibuat Hmm. sederhana aja lah. Ini ada beberapa teman yang bikin kegiatan intinya sederhana. Yang terpenting menggambarkan aktivitas. Oke, dasinya udah keren ya Pak, rapi dah. Tapi suara video ini masih kayak bergema ya, mungkin Kosong Pak kayaknya. Siswanya Ya. dikit. Mm-mm. kemudian juga ada penjelasan guru. Nah, lagi-lagi ada musik pengiring. Jadi tolong musik pengiring yang nggak penting itu nggak usah di insert ya. Cukup di awal mengantarkan video sama akhir lah gitu ya. Atau kalau ada musik itu saat menjelaskan tentang diskusi gitu ya. Tapi diskusi ngedit video juga jangan nanti nih saya belum ketemu tadi ya. Ada dipercepat gitu kan. Jadi menjadi aneh gitu ya. Dipercepat, nggak jelas tapi dikasih musik. Iya, oke. Terus ada menayangkan video. Tapi saya nganggap video yang Bapak tayangkan di dalam video pembelajaran itu nggak jelas juga. Jadi teman-teman kalau toh di proses pembelajaran menayangkan video ya videonya yang jelas ya, bukan berisi teks. Itu juga sekedarnya aja bahwa ada tahapan penayangan video gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya diskusi kelompok dan presentasi. Nah, bahkan presentasinya cuma sendiri, mungkin perwakilan. Baiknya teman-teman kalau mau mengadakan presentasi kelompok, semua anggota kelompoknya maju. Jadi yang punya pengalaman belajar tidak hanya satu orang, kami semuanya. Gitu. Setidaknya kalau maju ke depan, perasaan kondisi psikologisnya kan beda dengan duduk di kursi. Gitu. Maka mereka harus punya pengalaman yang sama. Jadi jangan hanya ketuanya atau juru bicara saja. Oke, demikian itu komentar saya tentang Pak Safidin. Monggo, Bu Asma. Oke, Pak Safiyuddin. Iya, Bu. Bapak di video terlihat sangat grogi. Bapak sedang Iya. mengabdi atau memang tugas di sana di pesantren? Gimana Bu maksudnya? Bapak mengajar di pesantren atau Iya, mau ngajar pesantren ya Bu. maksudnya ngabdi, sedang ngabdi mengajar atau memang tugas di sana ngajar jadi pengajar? Alhamdulillah sudah jadi pengajar tetap di sini Bu. Dari Oh, enggak, soalnya tahun terlihatnya Bapak di video masih canggung banget gitu. Jadi kayak seperti guru anak pesantren baru lulus nih disuruh ngajar gitu, nggak bantu betul. ngajar. Kalau ini sih Bu, kalau materinya sih Bu ya, kalau saya kan kalau lebih agak canggung karena kalau saya di sini kan pesantren ngajarnya saya itu materinya lebih ke bahasa Arab Ibu. Kalau di sini pakai bahasa Indonesia gitu. Kemudian juga ya memang gitu kalau lagi di depan video agak sedikit Ibu. Gitu ya. Jadi kelihatan grogi, Bapak sering menggenggam meremas tangan sendiri, kelihatan tuh groginya. Orang-orang yang gugup dan grogi pasti dia memainkan tangan atau memasukkan tangan ke saku, terus juga sering ngerapiin dasi, padahal dasinya udah oke, tapi Bapak ada aja tuh dasi digeser sana, geser sini. Terus juga apa ya, Bapak tuh masih terputus-putus dalam penyampaian ini ya, mungkin karena tadi itu sering memakainya bahasa Arab saat mentranslate ke Indonesia, jadi Bapak agak kaku. Ya, saya bilang terputus-putus dalam pemaparan materinya. Jadi saya berpikir tadinya Bapak bukan guru tetap tapi yang hanya ngabdi gitu, saya pikir. Makanya saya tanyakan itu. Terus juga harusnya itu kan Bapak di sana judulnya Suja'ah ya. Berani ini dalam kebenaran. Membela kebenaran. Membela kebenaran. Tapi harusnya kan kata-katanya tuh siapa yang berani berbicara. Tapi Bapak selalu diulang ngomong. Siapa yang berani ngomong gitu. Harusnya kan kalau ngomong itu bahasa untuk berbicara apa ya Pak Patanen gitu ya. Bahasa rumahan ya Pak ya. Bukan untuk di kelas gitu. Informal.
Iya, jadi makanya siapa yang biasa berani ngomong di depan, ngomong itu, jadi waduh kok terus-terusan ngomong ya, bukannya berbicara ya gitu. Tolong nanti dirubah ya Pak, jangan Iya, bahasa rumahan dipakai untuk mengajar. Takutnya ada orang yang bukan dari lingkungan Jakarta nggak ngerti ngomong tuh apa, iya kan? baik. Kita paham, mereka tidak paham gitu. Jadi sepanjang Bapak menjelaskan materi dia bingung apa itu ngomong. Di akhir mereka baru bertanya misalnya ke temennya karena takut nanya ke Bapak. Jadi tolong memakai bahasa Indonesia yang bisa dipahami oleh semua anak-anak yang berasal dari wilayah manapun gitu. Terus pengambilan gambar masih hanya dari satu sudut. Bapak satu sekolah sama Pak siapa ya kalau nggak salah? Karena ruangannya sama tuh. Pak Ridwan. Ibu Iya, Pak Pak Rid. Ridwan, Ibu. Iya, karena kelasnya sama. Kayaknya ini sama deh dengan Pak Edi Iya, tadi. Iya, bener ya. iya Ibu, betul. Sama. Tapi Memang kalau saya itu Pak kalau Ridwan saya posisinya sudah di belakang. bukan anak-anaknya, maksudnya sudah ini Bu, sudah Libur. waktu ujian. Oh, gitu. Iya, lagi ujian. Oh, jadi sedikit ya muridnya itu ya. Terus pengambilan gambar besok dirubah ya Pak. Tolong diarahkan ke yang mengambil gambar, jangan di belakang aja. Kasihan anaknya itu udah banyak berkomentar yang menjawab pertanyaan Bapak, tapi hanya belakangnya aja yang kelihatan, wajahnya tidak kelihatan. Iya kan? Yang di Iya. awal. Iya. Terus PPT-nya juga tidak terlihat. Apalagi tuh. Masih tulisannya terlalu padat di PPT. Metodenya masih diskusi biasa, masih yang biasa lah yang dibilang Bapak. Terus Bapak masih banyak ceramah, keaktifan siswa dan gurunya juga belum terlihat. RPP masih dijadikan 1 pertemuan. 4 pertemuan di dalam 1 RPP dengan metodenya nggak jelas tuh mau dipakai yang mana, kedua, ketiga, dan keempatnya apa yang mau dipakai metodenya. Terus soal belum hot dan tidak bervariasi. Ya Pak, banyak komennya dari saya, mohon maaf. Iya. Cuma nggak apa-apa Ibu. Ini buat koreksian biar teman kedepannya. Santai aja Pak kalau lagi ngajar, anggap aja nggak ada kamera. Bapak kelihatan banget, kayak guru baru. Kayak Itu guru baru ngajar. itu juga sama kameramennya udah diulang lagi gitu kan. Ya, nggak maksudnya biar nyamain dengan RPP ini. Kalau di ini kan pesantren kan Bu ya, hampir sama sih memang. Cuman dia lebih mengalir karena apa ya, nggak ada kamera itu mungkin Bu. Saya agak nervous aja kali ya. Kelihatan banget canggungnya bener. Sudah terlihat dari awal. Oke. Terima kasih itu saja Pak. Ya, terima kasih Bu. Masukan dari saya. Nanti teman-teman lulus PPG langsung jadi bintang film ya. Udah bisa acting ya Pak depan kamera. Tinggal naikin aja nih. Derajat ininya, relaxnya kan ya. Iya. Oke. Kita lanjutkan ya. Pak Fajri, ada Pak Fajri. Saya lihat ini yang datang ini ada 20. Ada satu orang yang nggak datang, siapa kira-kira? Ya wis lah. Kita lanjutkan Pak Fajri ya. Pak Fajri ini oke. Saintifik TPACK PBL diskusi demonstrasi ya. Oke, masih udah lumayan nih di kegiatan inti RPP, sudah sederhana nggak kayak yang lainnya. Kemudian dalam video, jadi teman-teman begini ya, kalau teman-teman desain kelasnya sudah posisinya berkelompok, tolong ketika membuka pelajaran sebelum ada diskusi, semua kursi ngadepnya ke depan gitu loh. Oke. Nah ini enggak, ada beberapa video nih ya. Settingannya udah diskusi kelompok, kemudian ketika salam ada murid yang menghadap ke belakang, segala macam. Jadi please nanti diganti ya kalau di video berikutnya. Pastikan semuanya menghadap ke depan. Kalau memang ngomong sama pantat ya
kan sama wajah gitu ya. Kan enggak tatapan tapi tatap muka ya. Kemudian masih bergema ya. Masih bergema. Kemudian ujung-ujungnya lagi-lagi diskusi kelompok, tapi masih lumayan presentasi semua ya. Anggotanya ke dalam apa ke depan kelas. Tapi secara public speaking tangan masih sempat miara tuyul di kelas ya. Jadi tolong tangan di depan aja. Tangan di depan posisi begini ya. Apa bahu angkat dikit, kita mainkan sesuai dengan keperluan. Oke, itu dari saya, Pak Fajri. Sekarang Pak Bu Asma, monggo. Oke, Pak Fajri. Pak Fajri, saya mau tanya Pak, pada saat Bapak mengajar, Bapak memakai sepatu atau sepatu sendal ya? Satu. Sepatunya tapi diinjek ya belakangnya? Ya, diinjak. Di situ kelihatan tidak rapi, Bapak. Besok kalau misalnya lebih untuk video kedua diperhatikan lagi ya, Pak. Ya, Cara memakai sepatunya gitu. Terus Bapak kan memakai peci ya. Pecinya tuh udah lurus, Pak. Bapak buka pasang lagi, Bapak buka pasang lagi. Bapak grogi ya, Pak? Grogi itu. Biasa depan kamera. Nah itu sepatunya juga kadang dilepas. Dia bilang, ini kenapa nih sepatu apa sendal ya? Jadinya Bapak kelihatan nggak nyaman saat mengajar itu. Terus juga pada saat doa masih dibiarkan, panjang pendeknya tidak diperhatikan. Ya, Mas Nirohman, ya kan ada Bismillahirrahmanirrahim, Nirohim. Pokoknya udah yang nggak bener deh itu dari Bismillahnya aja. Apalagi sampai doa-doanya. Terus Bapak mengajar itu megang buku apa RPP, Pak? Yang Bapak pegang. Nah, kelihatan banget sibuk banget tuh sama kertasnya tuh. Banyak banget lagi yang dipegang. Iya kan? Absen satunya. Iya, penuh banget ada kan. Itu untuk menghilangkan grogi atau takut lupa, Pak, urutan dari RPP-nya? Apa ya? Tiba-tiba megang aja, Bu. Megang. Jadi Bapak kelihatan ribet sendiri. Ribet dengan peci, ribet dengan sepatu, yang selalu saat jalan tuh kan keinjek kan agak ribet ya jalannya. Terus yang satu kadang absennya, terus RPP-nya kadang dibuka lagi atau apa. Jadi Bapak sibuk sendiri tuh sama yang apa di tangan Bapak gitu. Tapi bagusnya Bapak memberi penugasan diskusi itu udah mulai berinovasi tuh melalui WA kan? Bukan, Pak. Bu, dari aplikasi Google apa namanya? Sheets. Nah, iya, Bapak sudah meminta siswa untuk melihat penugasannya dari HP, beda dari yang lain ya, sudah mulai berinovasi. Jadi anak-anak nggak melulu menggunakan lembaran, tapi bisa juga dengan games yang dari HP atau apapun yang sudah Bapak buat ya. Terus, nah masih tampilannya hanya dari satu sudut di belakang. Lalu seharusnya di situ kan Bapak tentang hadas besar dan hadas kecil ya. Di sana Bapak Bapak sudah bagus menampilkan anak-anak untuk mempraktekkan tayamum ya kalau nggak salah ya. Tayamum, tapi sayangnya hanya sepotong itu. Baru muka doang kan? Soalnya 15 menit, Bu, udah cukup waktunya. Iya, itu. Nah, terus apa lagi ya? Untuk RPP-nya KD dan IPK 1-2 tolong dilampirkan ya, Pak. Sudah, Bu. Karena Bapak sudah dibetulkan ya. Terus LKPD-nya juga, kisi-kisinya dan IPK-nya juga tolong dibuat dan dicantumkan lagi. Itu saja sih. Nggak ada lagi, udah cukup ya Pak ya. Oke, terima kasih Bu Asma. Cukup ya Pak Menteri ya. Ya, besok ke depannya jangan megang kertas ya. Siap. Jangan sibuk sama kertasnya sendiri. Pakai sepatu yang beneran. Siap. Oke, kita lihat Pak Ridwan awal. Pak Ridwan ada? Pak Ridwan, kegiatan inti masih
seperti yang lain, banyak banget perintilannya yang ada. Pokoknya banyak lah, nggak praktis. Metodenya juga begitu, scientific, discovery learning, sama jawab, diskusi, kelompok, presentasi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya diskusi kelompok, presentasi sendiri. Jadi nanti tolong tidak ada model pembelajaran yang hanya sekedar diskusi kelompok. Cara mengaktifkan siswa sabrek-abrek ya. Jadi jangan diulangi lagi yang ini paling sudah tergambar memang mengaktifkan siswa, tapi kalau teman-teman lakukan ini sepanjang tahun, nanti teman-teman juga akan diskusi lagi, presentasi lagi. Oke. Suara masih bergema ya. Suara masih bergema. Terus dari sisi ekspresi bahasa tubuh masih kayak tadi, tangan masih ditempel di mana, di belakang gitu ya. Kemudian ada di awal mondar-mandir tanpa keperluan. Jadi teman-teman, walaupun kita nggak boleh terpaku pada satu tempat atau sudut di kelas, bukan berarti kita berhak mondar-mandir. Mondar-mandir tanpa tujuan itu akan membuat kita pusing juga. Saya lagi di sini ya begini. Oke, sudah ada penjelasan guru. Dasinya udah bagus, tapi kalau dari sisi visual mungkin dikontrasin ya, karena bajunya gelap ya, dasinya terang. Kalau bajunya terang berarti dasinya gelap. Oke, demikian Bu Asma. Baik, terima kasih Bu. Bu Asma hilang suaranya. Maaf. Pak Ridwan, di RPP-nya uraian rubrik penilaian tidak ada. Terus LKPD-nya juga tidak ada soalnya. Penilaian sikap spiritual juga belum ada. Instrumen penilaian pengetahuan belum ada kisi-kisinya. Ya Pak, dilengkapi ya Pak Ridwan ya. Pak Ridwan mana ya? Ya Bu, hadir Bu. Oh hadir. Terus di Halo Bu, hadir ya. Sinyalnya kurang. Di videonya itu Bapak kan tentang busana muslim ya? Iya betul Bu, betul. Nah itu gambarnya Bapak diskusi itu siswa diberikan gambar atau apa Pak? Diberikan gambar Bu. Gambarnya hanya yang apa namanya pakaian muslim atau ada bandingannya? Ada bandingannya Bu. Nah Bapak menggunakan metode ada apa? Ada 4 situ Bu. Menggunakan apa? Metode menggunakan gambar. Cuma gambar doang. Yang lebih jelasnya itu Pak Tanenji itu harusnya picture and bandingkan gambar yang misalnya ini bagus dan tidak bagus, contoh terpuji dan tidak terpuji itu bukan make a match ya Pak? Kayak lebih cocoknya ya Pak? Iya sesuai. Iya. Terus ada gambar perbandingannya nggak? Iya. Gambar yang baju yang tidak sopan dan tidak muslimah ada nggak? Atau hanya baju muslimah saja? Ada Bu, ada. Ada yang baju muslimah laki-laki atau perempuan dengan yang tidak muslimah laki-laki dan perempuan itu Bu. Ada perbandingannya. Iya, karena saat diskusi Bapak tidak mengkoordinir ini ya, tidak menjelaskan awalnya ya, hanya langsung membagikan dan Bapak tidak ada memberi keterangan kepada siswa harusnya gini nanti kamu begini, itu belum terlihat di video. Terus Bapak persepsinya tidak mengabsen siswa. Setelah berdoa Bapak langsung ke materi, terus tidak mengingatkan pembelajaran minggu lalu. Tidak menyiapkan siswa juga, langsung ke tujuan pembelajaran. Dan di situ Bapak masih terlihat masih banyak berceramah, ya. Tidak menggali pengetahuan siswa langsung. Ya diskusi ya saya bagikan gitu. Ya oke dipresentasikan. Masih model lama gitu, walaupun ada aktivitas diskusi tapi masih model lama. Jadi metodenya belum begitu tercapai ya Pak, tidak sesuai dengan apa yang metode Bapak taruh di RPP. Jadi
kayaknya belum paham dengan metode apa yang di RPP dengan apa yang Bapak ingin sampaikan di pembelajaran. Jadi lagi-lagi harus paham apa metodenya yang ingin disampaikan, dipelajari lagi. Benar nggak tahapannya nih dengan RPP yang saya masukkan, metode cocok apa enggak gitu. Ya Pak ya. Kedepannya tolong ambil metode Iya, yang baik, Bu. Bapak pahami agar di pembelajarannya lebih terlihat. Jadi di situ Bapak kelihatan tidak menguasai apa metode yang Bapak terapkan di RPP dan pada saat Bapak ingin terapkan pada video pembelajaran. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Itu saja. Ya, baik, Bu. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, oh ya, Insyaallah tepat. RPP-nya nih Bapak, KD 1 dan 2 tidak ada. Dilampirkan ya Pak. Jangan langsung 3 dan 4 saja KD-nya. Baik, Pak. Baik, Bu. Ya, LKPD-nya juga kisi-kisi IPK-nya tolong jangan hanya soal. Dan soal saya mau lihat besok soalnya harus bervariasi ya. Baik, Pak. Oke, makasih. Baik. Sama-sama, Bu. Masih kembali. Oke, terima kasih Bu Asma. Cukup ya Faridun ya. Iya, makasih Bapak Ibu. Lanjutin Bu Riza, tapi sebelum kita berkomentar, saya akan share videonya Bu Riza nih. Menurut teman-teman ini gimana? Ini Bu Riza. nggak ada ujungnya. Ini entah. Maaf Pak, untuk video kemarin kan pakai HP-nya temen itu. Pas sudah diupload di di YouTube, ternyata langsung dihapus dari temen. Rupanya video yang diupload itu belum di ini Pak, karena waktu ngerekamnya kan pakai jeda, belum dimasukkan semua gitu Pak. Ada bagian diskusi sama penutup yang nggak dimasukkan gitu Pak. Iya. Jadi mau ngulang lagi, anak-anak udah ujian gitu Pak, nggak sempat gitu. Gini teman-teman ya, tagihan video teman-teman itu masih banyak. Nanti di UKIN itu kan ada tagihan video. Jadi teknis kayak tadi itu sistem itu pakai kacamata kuda. Gitu. Ibarat kata kalau orang Jakarta bilang cerita lu gitu. Jadi tahu. Kalau ya sistem itu jangan Pak. Ya, sistem itu begitu. Tagihannya seperti ini. Nomor ini. Ya udah berarti itu kinerja Ibu kan. Iya, Pak. So. Tolong teknis-teknis kayak tadi handphone teman, belum di-save di Google Drive dan lain-lain. Diselesaikan lah ya. Iya, Pak. Kemudian karena kalau Ibu akan ngomong ke dekan sekalipun, dekan akan ngomong sama. Loh, sampai itu terjadi? Anggap itu penting. Iya. Oke. Ya, baik, Pak. Karena ini asli kalau Mama ini terjadi di UKIN, ini karena pembelajaran aktivitas siswa ngapain kita, ujung pembelajaran juga nggak jelas. Oke. Iya. Terus gini. Kemarin itu kan saya contohkan ketika kita nge-share PPT. PPT itu ada fasilitas slideshow gitu loh. Nah, slideshow itu diklik, jangan setelah ngetik PowerPoint dibiarkan begitu aja. Tahu kan ada fasilitas slideshow? Nih, contoh nih, saya langsung praktek aja nih. Teman-teman, ketika nge-share poin jangan seperti ini doang. Nih, di atas ini ada fasilitas slideshow nih ya. Nih, kalian lihat. Tuh, slideshow ada. Atau pakai yang gambar gelas yang slideshow. Ya. Oke. Ini ada beberapa yang kayak gini nih tampilannya ya. Oke. Bisa dipahami nih teman-teman? Iya, masalah Pak. Karena di hari kemarin juga masih ada yang ketika nayangin PowerPoint nggak diklik. Gedein. Oke, Bu Risa masih sama ya seperti yang lain, scientific, discovery, kooperatif, tanya jawab, diskusi, role player bahkan. Role player. Main ya. Di videonya nggak ada itu saya cari. Iya. Gimana nih role playernya nih? Hoax Bu. Nah itu lagi-lagi. Jadi itu ya, tolong Ibu Riza dan teman-teman diperhatikannya. Kalau urusan-urusan teknis
belum disimpan segala macam. Iya. Jangan sampai kita dengar gitu ya. Karena kita akan pakai bahasa kacamata muda. Siapa suruh pakai handphone teman? Jam. Nah, kita mau ngomong apa? Itu kan teknis, masa teknis. Iya. Kata gini, teman-teman kalau makan di rumah makan Padang, emang wajan ditaruh di depan etalase? Enggak. Ulekan di depan, kan enggak. Tapi bukan berarti dia nggak pakai wajan, kan enggak? Bukan berarti dia nggak pakai ulekan, bukan berarti dia nggak pakai blender gitu. Jadi yang di etalase itu yang udah cantik-cantik ya nggak? Oke? Demikian ya Bu Riza, silakan Bu Asma. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, Bu Riza. Bu Riza dari tampilan videonya itu kurang greget untuk Ibu kirimkan pada apa ya, ini kan PPG itu harusnya sudah tingkatnya beda dari guru-guru yang tidak ikut PPG ya. Tapi Ibu kayaknya sudahlah upload aja yang ada gitu, kesannya kayak gitu. Padahal harusnya kan tidak seperti itu ya Bu. Ibu harus bisa menampilkan yang terbaik. Jadi Ibu juga tidak mengabsen, tidak menyiapkan siswa, tidak mengingatkan materi minggu lalu, langsung saja ke materi. Ada Bu, itu mengingatkan materi sama absennya ada, doanya ada di awal. Kepotong mungkin ya enggak? Enggak, itu yang enggak dipotong, makanya bingung mau motong yang bagian ujungnya udah hilang gitu Bu. Nah, terus kamera itu kan jadi cuma satu sudut di ujung ya. Jadi enggak Ibu kelihatannya hanya ceramah, terus juga siswanya juga cuma kayak jadi pendengar setia Ibu, itu enggak aktif. Ruangannya terlihat agak gelap. Untuk dilihat videonya tuh, skip aja lah. Biasa gitu, dominan banget Ibu, udahlah. Dari kelihatan awal udah kita skip, udah sama aja berarti gitu. Jadi nggak ada yang kurang greget untuk dilihat loh, yang ditunggu tuh nggak ada. Sedangkan kita lihat banding dari RPP-nya tuh, wah ada role play ini. Beda nih gitu. Loh di mana role play-nya? Kok nggak ada gitu. Jadi nggak sesuai gitu. Ayo lagi-lagi coba kalau bikin RPP, saya bilang kita seperti bermain peran. Skripnya sinetronnya itu adalah RPP kita. Nah, saat kita actionnya itu, kita bermain perannya itu ya saat kita mengajarnya itu, saat kita actingnya. Nah, jadi kalau misalnya tidak sesuai, bagaimana? Kita juga kan bandingkan, loh ini kok nggak cocok sekali RPP dengan pada saat Ibu mengajarnya. Apa hanya asal menerapkan tapi tidak mengerti metode yang akan Ibu ambil gitu. Lagi-lagi tolong ke depannya metode yang Ibu ambil harus sesuai dengan apa yang akan Ibu terapkan di pembelajaran, jangan ngawur. Terus juga jangan lari dari RPP-nya. Jangan kemana-mana jadinya gitu. Iya. Kalau kita nonton sinetron ngawur dari skripnya, kita ngeliat juga, males banget, gak seru gitu kan. Begitu juga kita sebagai yang mereview. Kok kayak gini ya gitu. Kok peserta PPG kok kayak gini ya videonya. Harusnya kita ada gregetnya yang kita ingin lihat. Ada perubahan ya, metodenya apa nih yang akan Ibu pakai nih. Atau pada saat pembelajaran seperti apa, siswa diajak aktifnya kemana nih. Tapi Ibu asik aja di tempat Ibu, siswa asik dari tempat mereka sendiri. Jadi benar-benar yang masih seperti bukan mahasiswa PPG gitu loh. Yang belum mendapatkan pendalaman materi. Padahal kan kemarin sudah lokakarya ya, sudah banyak materi-materi disampaikan, masukan-masukan harusnya Ibu terapkan pada saat PPL ini. Tapi saya lihat Ibu banyak perubahannya. Ibu belum aktif, siswa belum aktif, terus di RPP-nya pun Ibu langsung ke KD 3 dan 4. KD 1 dan 2 tidak ada. LKPD-nya juga nggak ada kisi-kisinya. Suara Ibu ketangkep dari rekaman itu kecil karena ya yang merekam di ujung, Ibu di ujung. Jadi ujung ketemu ujung, siswa penuh. Jadi memang untuk keaktifan siswa kurang terlihat karena saya lihat tuh padat. Ya kan Bu, mejanya padat kan? Untuk bergerak siswa itu susah. Terlihat sekali itu. Ibu juga kayaknya dari siswa ke Ibu juga jaraknya deket kan? Iya. Untuk keaktifannya memang susah kalau dengan kondisi kelas seperti itu. Tapi ya lagi-lagi memang harus bagaimana caranya Ibu bisa menampilkan yang terbaik. Bagaimana Ibu atur sebelum Ibu buat video. Ya Bu. Baik Bu. Karena itu udah tuntutan dari PPG. Jadi ya harus bisa menampilkan yang terbaik, RPP yang bagus, dan pembelajarannya sesuai dengan RPP-nya. Ya, itu aja Ibu.
Oke, semoga Makasih, benar Bu. bisa lebih bagus lagi. Makasih. Amin. Oke, terima kasih Bu Asma. Bu Riza mau ngomong lagi? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kita lanjutin. Pak Rudi Irawan. Ada Pak Rudi? Pak Rudi. Diskusi drama role-play. Sudah sederhana kegiatan intinya ya. Cuma masih 4C-nya masih nongol. 4C itu bagian dari substansi aja yang terwakili oleh kegiatan-kegiatan yang ada di langkah-langkah itu. Oh, jangan langkah-langkah. Kemudian video masih ada musik pengantar, jadi tolong musik pengantar, pengiring nggak usah ada lah. Kalau toh ada hanya di awal aja. Ketika saya mau klik video Bapak klik, geng inilah Rudi Irawan. Jadi kemudian meja, kayak meja habis ada kegiatan ini nih. Mejanya panjang, kursinya sabrak-abrak. Jadi tolong nih ya, tolong ketika video berikutnya nggak ada meja guru yang panjang kayak gitu, kemudian kursinya banyak, ini kayak kegiatan Meja rapat. Ya. Itu ruangan apa, Pak? Oh, gitu. Kemudian ini beberapa video dipercepat, jadi agak aneh. Mendingan di-cut ya. Di-cut ketimbang dipercepat gitu. Jadi Jangan lagi sekolah. Ntar mati kayak semalam, ntar sebentar lagi sampai jam 12. Oh gitu. Nah, kemudian ini ada dramanya. Ujuk-ujuk drama nih. Jadi ini sekuensi dari tahapan-tahapan kegiatannya harus apik ya. Mungkin bisa jadi ketika realnya apik lengkap, tapi pengeditannya mungkin yang kurang. Oke, demikian. Silakan Bu Asma. Oke, baik. Pak Rudi kan mengambil temanya Asmaul Husna ya, Pak. Bapak ini sayangnya materi itu pada saat Bapak memaparkan harusnya diambil sedikit, Pak. Jangan materinya itu isinya backsound dengan lagu-lagu musik Arab. Jadi Bapak tidak terlihat memaparkan materi di situ. Menyampaikan materi tidak terlihat hanya ya tadi dipercepat, tapi Bapak isi dengan backsound musik Arab itu. Harusnya terlihat Bapak memaparkan materi. Di situ tidak terdengar. Dan bukannya apa ya, besok jangan ada seperti itu lagi ya Pak. Terus Bapak di sana kan maksudnya adalah Bapak menyiapkan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda, tapi Bapak di sana dalam video Bapak bilang Bapak sudah menyiapkan jawaban yang harus kalian pilih. Loh, jawaban kok harus dipilih? Harusnya Bapak sudah menyiapkan pertanyaan dan soal pilihan ganda yang bisa kamu pilih, tapi Bapak sudah menyiapkan jawaban. Untuk apa Bapak kasih lembaran kalau sudah ada jawabannya? Jadi di situ Bapak mungkin salah ucap ya, harusnya pertanyaan dan pilihan tapi Bapak jawaban gitu. Terus kegiatan instruksi diskusi bermain perannya juga tidak ada. Benar, ujuk-ujuk tiba-tiba langsung anak-anak bermain peran. Tapi di situ bermain perannya tidak terkontrol. Langsung bermain peran ini. Jadi anak itu bermain peran aja sendiri. Sesuka mereka, Bapak nggak ada pengarahan sama sekali. Kelompok 1, kelompok 2, yang ini bercanda, yang tentang apa tuh tidak jujur. Saya lagi nangkep nih. Ini apa maksudnya? Udah gitu kan Bapak di sana memakai bahasa daerah kan anak-anak ya. Saya agak tidak begitu paham gitu. Jadi ini maksudnya tentang apa ini perannya ini. Jadi harusnya ada judul atau tagline di situ Bapak menjelaskan bahwa si anak ini sedang memerankan tidak jujur. Yang ini satu lagi apa gitu. Jadi mereka kesana kita nonton anak-anak yang sedang bercanda main peran-peranan aja, karena Bapak di situ nggak ada peran aktif di antara peran itu. Saya cari Pak gurunya kemana ini, kok nggak ada di video saat anak bermain peran. Bapaknya kemana? Apa Bapak yang mengambil gambar atau bagaimana itu Pak saat bermain peran?
Bapak yang mengambil gambar? Oh pantas Bapak gurunya langsung hilang. Saya bilang kok Pak gurunya diem aja, anaknya bermain perannya dengan tidak tertib gitu. Oh, berarti benar Bapak yang mengambil videonya. Jadi tolong Pak besok minta teman sejawat untuk membantu Bapak. Sebenarnya itu bagus. Andaikan Bapak ikut berperan serta di situ saat anak-anak bermain peran. Jadi enggak yang ngaco-ngaco, yang ketawa, yang hahihi, yang enggak jelas apa yang diucapkannya gitu kan. Coba Pak lihat lagi deh tayangannya. Jadi saya juga untuk memahami perannya itu bingung. Terus apa lagi ya? Nah, dari hasil bermain peran itu, di video realnya Bapak menilai nggak hasil dari peran anak-anak itu? Dan anak yang lain diminta untuk apa ya? Apa maksud dari peran yang disampaikan oleh teman kamu tadi? Ada nggak Pak? Di realnya tanpa dipotong? Oh gitu. Bapak langsung menilai sendiri aja ya dari pengamatan Bapak. Oh, jadi bukan dari apa yang diperagakan, ini tentang apa, terus temannya yang bersikap tentang jujurnya maksudnya apa, di bagian mananya itu enggak ya? Oh iya, sayang banget itu harusnya digali lagi teman-teman yang lain dari yang pemeran grup 1 ini, grup 2, apa yang diperankan tadi, tentang apa gitu. Jadi sayang banget itu. Jadi penggalian tentang apa yang diperankan siswa tidak didapat dari pengamatan siswa yang lain. Terus penguatan dari Bapak juga tidak ada di akhir materi. Jadi ya udah selesai gitu aja kan videonya kan. Langsung iya penutup. Penutup dengan membaca doa. Iya kan Pak? Kesimpulannya kan tapi dari Bapak lagi penguatannya bukan dari siswa bersama-sama menyimpulkan ya. Kelihatannya pendek ya tapi ya. Iya, Bapak ngeditnya besok lebih teliti lagi ya Pak. Bagian-bagian pentingnya jangan dihilangin semua. Terus jangan diisi backsound musik-musik apalah gitu. Yang penting Bapak kelihatan pemaparan walaupun sedikit, keaktifannya juga. Pokoknya apapun itu tetap harus ada kendali dari guru, jangan dilepas kayak gitu karena Bapak yang megang kamera jadinya tidak ada yang mengendalikan pemerannya kan. Terus juga di RPP-nya KIKD 14 tidak ada. Langsung KD 3 dan maksud 1 2 langsung Bapak ke KD 3 dan 4. Instrumen penilaian sikap pengetahuan tidak ada. Dan di pengetahuan tidak ada kisi-kisinya. Nah, itu saja, Pak. Ya, pernyataan Bapak yang terakhir itu mirip itu tadi wajan, ulekan itu ya. Oke. Ya wes lah. Terima kasih Ibu Asma dan Pak Rudi. Berikutnya Ibu Siti Nurjana. Ibu Siti Nurjana ini nggak ada PowerPoint-nya, Bu Siti. Masih di mute, Bu. Iya. Iya, Pak. Saya nggak pakai PPT, Pak. Kenapa nggak pakai? Kenapa, Pak? Maaf. Kenapa tidak memakai PowerPoint? Iya, karena lupa, Pak. Jadi gini, di penilaian UKIN ya teman-teman, UKIN itu ada penilaian gini, menguasai ICT dalam pembelajaran. Sekarang indikatornya apa? Guru menguasai ICT dalam pembelajaran kalau salah satu ekspresinya adalah menggunakan laptop, menggunakan proyektor gitu ya, PowerPoint gitu ya. Oke, jadi please apapun yang terjadi, video-video berikutnya, apalagi nanti UKIN, teman-teman harus menggunakan salah satu medianya adalah PowerPoint, karena di sana mengandung menguasai laptop, menguasai program-program, aplikasi, kalimat gitu kan, Word,
PowerPoint dan Excel, kemudian proyektor gitu ya. Kalau video animasi gimana, Pak? Kagak. Nah, ini Oh, saya kagak baru juga. baru mau komentar nih. Ibu menuliskan metodenya bernyanyi, observasi, demonstrasi. Dari sisi kesederhanaan kegiatan inti udah oke ya, oke. Tapi ada beberapa kegiatan yang aneh. Jadi gini, contoh kegiatan pendahuluannya, guru bernyanyi tepuk wudhu. Nah, giliran inti, siswa bersama-sama bernyanyi tepuk wudhu. Ke bawah ya. Tepuk wudhu ini pendahuluan apa inti? Nah, kan gitu ya. Ya. Jadi gini, baiknya kegiatan inti itu diawali dengan guru menjelaskan konsep, gitu loh. Anak-anak wudhu itu apa, gitu ya. Nanti biar videonya tidak seolah-olah tidak dikuasai metode ceramah, ya pengambilan gambar atau edit gambar tentang menjelaskannya nggak usah full, bisa awal, tengah, atau akhir kan gitu. Tapi dari sisi sederhana kegiatan inti oke lah, saya sepakat gitu kan. Terus gini, ada pakai masker. Emang di sekolah ibu masih pakai masker? Iya, Pak. Kita belum bisa buka masker. Begitu. Iya. Nah, seperti saran teman yang lain, bisa nggak khusus untuk video, muridnya pakai masker, ibu nggak usah pakai masker. Baik, nanti saya coba untuk izin kepala sekolah dulu. Ya, izin. Ibu kan SD apa SMP sih? SD. Kepala sekolahnya siapa? Ibu Lisna Sawitri. Lisna. Ya, Ibu Lisna. dia nggak kenal saya ya. Iya, nggak kenal, Pak. Bilangin dong. Bukan Bu Anggi. Bilangin, kepala sekolah SMP-nya yang kenal gitu. Iya. Oke. Nah, Bu Nurjana tiba-tiba ngomong gini, anak-anak kita nonton video ya. Nah, ternyata videonya karena dia nggak pakai laptop, videonya di-insert. Jadi ini kan aneh gitu loh. Karena iya Pak, salahnya Dita. Oke, jadi kalau ibu mau menggambarkan bahwa ibu menayangkan video, ya ada layar gitu loh yang disebut. Ada sebenarnya ada. Ada aktivitas siswa yang memang lagi lihat video, gitu ya. Jangan video yang di-insert begitu. Iya, dipotong. Kemudian begini, ada kursi tapi muridnya lesehan. Terus ini gimana ceritanya? Iya, pembiasaan kita seperti itu untuk pembukaan atau pembelajaran materi. Nanti setelah itu mengerjakan worksheet, mengerjakan LKPD-nya baru di kursi atau ketika kita diskusi. Tapi ibu full dari awalnya sampai akhir itu lesehan. Di penutup nggak deh Pak? Perasaan di penutup ada di kursi deh. Lesehan ya? Lesehan itu kayak warung pecel lele ini. Ya, jadi gini aja. Kalau terbiasa di sekolah ibu lesehan, silakan Mas. Tapi please untuk video nggak ada lesehan. Di kursi ya. Oh iya, baik. Demikian Bu Asma, moga Bu Asma lanjutin. Oke. Ibu Siti Nurjana, saya baru lihat RPP-nya nih. Iya Bu, maaf telat. Iya. Ibu coba dicek, itu kegiatan intinya benar Bu. Pendahuluan, maksudnya di RPP Ibu alokasi waktu pendahuluan hanya 3 menit, penutup 2 menit, kegiatan inti 10 menit. Karena saya menimbangkan itu sesuai dengan video harus 15 menit. Jadi saya atur seperti itu. Padahal harusnya ya 2 jam, 70 menit. Nah, itu dia nggak mungkin banget. Dari Ibu pendahuluan aja kan nggak mungkin 3 menit. Iya. Jadi, coba tolong diubah sesuai ininya aja ya. Terus juga Ibu tiba-tiba kan, Assalamualaikum, hari ini kita akan belajar tentang wudhu gitu kan. Baru Ibu mengucapkan Assalamualaikum. Iya kan? Oh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, harusnya bagaimana dulu tuh? Apa kabar dulu? Apa assalamualaikum dulu? Ya, itu. Iya. Terus yang kedua, terus Ibu juga itu tadi. Jadi suara Ibu agak
kurang jelas karena wajah ibu hanya terlihat mata ya. Di sini baru terlihat oh Ibu Siti Nurjana mukanya seperti ini. Karena ibu memakai masker. Iya. Terus ibu sudah bagus nih untuk mengembangkan materi yang sebelumnya kan tentang nama-nama surah ya. Iya. Sudah bagus dengan menggunakan lagu-lagu. Jadi anak-anak untuk usia SD untuk mengingat lebih cepat memang dengan lagu itu bagus. Terus juga saya mau nanya nih, mau di sekolah Al-Fat itu ini ya pakai baju bebas, nggak pakai seragam? Pakai. Kalau untuk hari tergantung, kalau hari Kamis kita bebas, hari Rabu pramuka. Nah itu pada hari apa Ibu? Kemarin tuh Kamis. Oh pantes. Jadi saya berpikir gini, ini anak siswa apa anak siswa comotan ya karena ya benar duduknya di bawah, terus bajunya bebas. Iya, jadinya kan kita banyak. Iya. Terus kan Ibu di sana di RPP ada menggunakan teknik poster ya, sedangkan Ibu menggunakannya gambar apa tuh namanya potongan yang Wudu. Iya, bentuk gambar itu. Saya cari tuh posternya di mana? Nggak ada posternya. Maksudnya itu apa dong medianya? Maksudnya gambar wudu itu. Media potongan gambar sebenarnya sih cocok itu. Oh, bukan poster ya? Bukan poster. Kalau poster kan bentuknya lembaran kan? Iya. Lembaran besar, iya. Terus juga dengan mengembalikan konsentrasi anak-anak dengan tepuk, bagus. Terus juga menayangkan, ya itu tadi videonya sebenarnya bagus ya Pak, yang kartun tentang wudhu, tapi kok di papan di kelasnya itu nggak ada alat-alat itu, laptop enggak, proyektor enggak, nggak terlihat tiba-tiba. Dari hantu. Otaknya kebanyakan Pak. Terus apa lagi nih? Nah, di akhir itu Ibu mengacuhkan anak saat Ibu bilang, oke, ada yang belum paham, ada yang mau bertanya, terus tiba-tiba di belakang ada yang mengacungkan tangan, Ibu cuekin, ya oke kita tutup dengan membaca doa, kasihan banget langsung. Terus saat mengacungkan tangan, Ibu langsung, jadi agak sedih tuh yang di belakang tuh. Enggak, emang Coba itu besok, anaknya Bu, anaknya agak spesial, jadi emang itu anak yang agak spesial, jadi ketika kita mengajar itu dia nggak bisa konsen gitu, jadi saya keep aja dia. Nah, makanya kan jadi kita kan nggak tahu nih sebagai preview, kita tahunya itu siswa normal semua gitu. Nah, harusnya Ibu, oh iya kamu kenapa ada yang mau ditanya? Harusnya Ibu kasih penghargaan walaupun Ibu tahu, jangan kesannya, oh ini kok guru nyuekin murid ya. Di situ saya nangkepnya Ibu tidak peduli dengan siswa itu, langsung, udahlah tutup aja gitu, udah nggak mau capek gitu kan. Iya Bu. Iya, terus ya benar PPT tidak ada. Terus Ibu juga tidak mengingatkan tugas yang minggu depannya apa. Oh iya. Terus ya itu LKPD-nya juga belum ada kisi-kisinya ya Bu. Jadi besok Bu kalau bisa untuk yang video berikutnya anak-anak pakai seragam Bu biar kelihatan. Ya, terus di bangku. Jadi kesannya saya pikir itu di ruangan bukan sekolah. Ibu buat di rumah, terus Ibu panggil anak-anak Ibu tuh yang di rumah untuk ikut belajar gitu. Karena nggak resmi Bu. Iya itu nggak terlihat kayak udah lesehan, nggak pakai seragam, terus ngesutnya juga anak-anak nggak kelihatan Bu, kasihan. Mukanya yang ganteng dan yang cantik nggak kelihatan, cuma Ibu aja yang pakai masker kelihatan. Udah ruangannya padahal mungkin luas ya, jadi kelihatan aja segitu aja tuh. Cuma yang selingkup itu aja paling kelihatan hanya 2 meter ya Pak. Cuma di sekolah apa warung bener. Ya nyutinya Bu nggak keliling. Iya, coba besok lebih bagus lagi ya Bu ya. Baik Bu. Oke, itu aja cukup. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Asma. Cukup ya Bu Nur ya. Iya Pak. Oke, kita lanjutkan Ibu Surisnawati. Iya Kak. Ada Kak. Oke, Suris ini. Kegiatan inti di RPP sudah sederhana, nggak kayak yang lain, walaupun masih ada 5M-nya ya. Terus menuliskan metodenya saintifik, diskusi, tanya jawab, PBL. Terus, nah meja masih kayak narasumber nih. Saya satu sekolah kali sama itu ya. Enggak, Nak. Saya tuh pakai ruang labor tak karena ruangan itu lagi direhab. Nggak usah diperpanjang alasannya. Kalau mau shooting di ruang itu, mejanya singkirin ya. Jadi wajannya itu singkirin dari etalase, oke?
Iya, Pak. Macam gitu ya. Oke. Kemudian musik pengiring ini mengganggu sekali ya. Jadi musik pengiring tolong kalau mau biar ibu bahagia ya tempel di awal gitu ya, sama di akhir aja lah. Iya, Pak. Terus slideshow ya, jangan lupa kalau klik PowerPoint di slideshow ya. Paham kan Bu Soris slideshow? Iya, Pak. Pernah nemu slideshow nggak di PowerPoint? Cuma Ibu share PowerPoint cuma. Jangan-jangan nggak tahu nih slideshow-nya ada di mana coba. Ya, belum tahu, Pak. Nah, kan bener. Coba ini Ibu saya jadiin pengkos untuk share coba. Nah, ada kan Ibu klik PowerPoint yang ada di laptop Ibu, kemudian di-share di sini. Cara nge-share-nya tahu kan? Ibu Suris. Iya, Pak. Sekarang Ibu sharing, nge-share PowerPoint, file PowerPoint yang ada di laptop Ibu di Zoom ini. Iya, Pak, ini lagi dibuka, Pak. Nah, ini salah satu tagihan menguasai ICT ya. Nah, kalau dalam 5 menit nongol berarti N. Saya udah buka, Pak, tapi saya enggak bisa, Pak, nantilkannya di forum gini, Pak. Share screen. Share screen, Bu. Share screen. Di Zoom di bawah ada tuh, di bawah warna hijau. Udah. Terus diklik file Ibu yang tadi mau dibuka. File PPT dibuka, diklik terus ada tulisan share di bawah kanan. Atau bagikan. Tulisan share atau bagikan kalau pakai bahasa Indonesia. Bawah kanan. Warna biru. Ada nggak? Paling bawah kanan. Yang share screen itu, Bu, ya? Iya. Share screen. Udah nantil. Filenya yang Ibu mau tampilkan tadi PPT-nya diklik. Nah, oke. Iya, Pak. Sekarang Ibu slideshow. Ada di mana slideshow? Ayo. Slideshow. Ya. Di mana, Pak? Di bawah, Bu. Di bawah tuh ada gambar kayak gelas. Oh. Nah, itu. Coba klik. Iya. Nah, itu Bu ya. Ya cukup. Makasih, Pak. Ya, sekarang saya stopin dari sini aja. Nah, biar Ibu nggak pening. Aduh, saya, Pak. Nah, ini yang bayangin teman-teman ya. Ini kan pengalaman belajar. Kalau saya barusan mengajak satu orang untuk punya pengalaman belajar nge-share screen gitu ya. Tapi satu orang. Bayangkan Bapak Ibu juga ketika mau mengajak pengalaman belajar para siswa harus menyeluruh ya. Yang kira-kira bisa banyak. Tapi kalau share screen kan nggak mungkin banyak. Koyokan. Oke. Kemudian Ibu nggak jelasin sama sekali materi. Jadi tolong harus ada tahapan bahwa seorang guru itu mengawal pengetahuan, mengawal konsep gitu ya, di awal gitu ya. Walaupun tadi bagaimana ditekankan oleh Bu Asma bahwa itu tidak mendominasi, tapi tetap harus ada pernyataan menjelaskan pelajaran. Terus ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya small group discussion, presentasi. Tapi ini masih lumayan, semuanya tampil. Oke, demikian komentar dari saya, Bu Asma, monggo. Oke. Ya, makasih, Pak. Ibu Surismawati dalam videonya bagus nih. Sudah banyak menampilkan berapa metode, Bu, yang Ibu tampilkan di sana? Metode tanya jawab, metode diskusi, Bu. Selain itu, kan ada metode yang Ibu pakai. Itu pembuatan
pembuatan netting gitu Kak. Nah, itu maksud saya. Jadi Ibu di situ mengaktifkan kegiatan siswa tuh banyak ya. Saya lihat banyak, ada berapa kali kegiatan yang Ibu minta dari siswa, terakhir itu mind mapping kan. Iya, Dan anak-anak sudah bagus tuh, sudah bisa membuat mind mapping seperti yang Ibu minta. Tapi di awal tampilan videonya agak gelap. Ketika bergeser agak ke belakang tuh si kameramennya sudah mulai mau berjalan ya Bu, bergerak ke sana kemari ya. Sudah aktif ya, sudah bagus. Terus apa nih? Nah, membaca doa masih sama tuh, panjang pendeknya masih belum diperhatikan. Lalu tulisan PPT pada slide-nya juga masih terlalu padat. Tidak padat, tapi kecil karena slide Ibu kan berwarna hitam background-nya ya. Iya. Tulisannya kuning, tapi kecil. Padahal itu kan Ibu bisa besarkan tulisannya. Sayang banget, itu sebenarnya saya lihat slide-nya bagus, cuma sayangnya kecil tulisannya. Jadi tolong diperhatikan dalam membuat slide, jangan hanya untuk siswa yang di depan dan bukan hanya dari kacamata Ibu, tapi untuk sampai ke belakang siswanya terlihat atau tidak, lagi-lagi itu ya diperhatikan. Terus, nah Ibu membagikan lembaran kerja penugasan apa yang Ibu bagikan tuh di awal? Itu lembar pengamatan, Bu. Sebelum mengamati tayangan video, saya membagikan lembar pengamatan. Nah, itu yang nanti apa yang anak amati dituliskan di dalam lembar pengamatan itu. Oh, gitu. Lalu metode yang menggunakan itu apa berarti? Yang saintifik itu, Bu, mengamati, menalar, bertanya. Berarti mengamati ya? Iya. Terus yang kedua Ibu meminta siswa lagi kan untuk mind mapping itu, ya kan? Iya, itu yang berkelompok, Bu. Yang berkelompok itu dari LKPD itu. Oke. Terus yang di akhir Ibu kan membuat post-test ya. Post-testnya itu berkelompok atau untuk sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Oke, bagus tuh Ibu membuat post-test untuk mengetahui bahwa siswa mendalami materi atau tidak yang telah Ibu sampaikan, dan bagusnya lagi Ibu langsung mengoreksinya. Jadi tidak dikumpulkan. Bagus tuh mengoreksi secara bersama-sama kan langsung? Iya, Bu. Nah, itu bagus. Itu poin bagusnya. Jadi anak tahu bahwa oh jawaban saya benar. Oh, saya sudah bisa paham dengan mendapatkan nilai 100 berarti saya sudah benar-benar bisa memahami. 80 berarti harus ada lagi yang harus bisa saya pahami gitu kan. Jadi Ibu sudah bisa mengukur tuh. Ya kan? Iya, Bu. Ya, udah bagus tapi suaranya masih agak kecil. Kadang suaranya dapat jelas, kadang hilang. Jadi masih yang muncul hilang. Lalu alokasi waktu di RPP Ibu tolong perhatikan di kegiatan inti benar nggak hanya 20 menit. Sedangkan itu Ibu banyak kegiatan yang Ibu sampaikan. Diskusinya nggak mungkin itu 20 menit. Coba tolong diperhatikan lagi dalam RPP-nya. Terus juga soal yang Ibu lampirkan belum soal HOTS dan belum bervariasi, masih biasa ya. Yang lainnya sudah oke. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Suri. Ya, terima kasih Pak Taninji dengan Bu Asma atas koreksinya. Semoga ke depan yang untuk TTL kedua ada perbaikan. Insya Allah. Terima kasih Bu, Pak. Kita lanjutin ya. Oke. Yudi Kuntoro. Ada? Oh, Pak Yudi. Siapa? Yudi orang Jakarta toh? Ya Pak. Oke. SMA 89 daerah mana Pak? Daerah Slengseng, Jakarta Barat Pak. Oh, Slengseng, Jakarta Barat Pak. Ya. Orang kaya semua tuh termasuk gitu. Enggak juga Pak. Sekarang udah beda Pak, enggak kayak dulu. Enggak kayak dulu ya. Ya. Okay. Zonasi sekarang zonasi. Oke. Pak Yudi masih komentar saya tentang RPP, metodenya masih bejibun ya. Iya Pak. Scientific, discovery learning, PPL, tanya jawab, wawancara, diskusi, wah, bermain peran. Nah, kegiatan ini juga masih over, jadi nanti sederhanakan saja lah ya. Ya Pak. Oke, kemudian di video itu ada tulisan tahapan kegiatan kayak pendahuluan, tapi fontnya nggak proporsional, makanya masih kegedean ya.
Ini aja lah kurangi ya. Iya Pak. Dan saya nggak tahu posisi di ruangan itu seperti apa, tapi sepertinya kayak bergema ya, nggak fokus ya. Mungkin bisa dikondisikan lah agar hasil rekamannya itu bisa fokus suaranya ya. Baik Pak, baik Pak. Kalau ruangannya gelap bisa diusahakan penerangan ya. Kalau lampu mungkin lampu yang ada tidak mendukung, bisa bawa lampu emergency lah ya untuk biar posisinya. Baik Pak. Oke, ini juga nyaris tidak ada penjelasan guru ya. Jadi tolong di awal harus ada kegiatan bahwa guru mengawal pengetahuan, mengawal konsep. Ada kegiatan diskusi kelompok dan presentasi. Oke, silakan Bu Asma lanjutkan. Oke, baik, terima kasih. Pak Yudi Kuntoro, RPP-nya Ya, Pak. itu kalau Bu. bisa dibuat satu pertemuan saja ya Pak, jangan 4 pertemuan langsung dimasukkan ke dalam satu ini LMS ya Pak. Karena Bu. metodenya itu tidak jelas jadinya mau yang dipakai mana untuk pertemuan 1, 2, 3, dan 4. Lalu Bapak LKPD-nya belum ada. Terus IPK di tiap RPP-nya juga pertemuannya juga itu banyak ya. Jadi Bapak belum spesifik tuh untuk pertemuan yang 1 IPK-nya yang mana yang mau dipakai, 2 yang mana. Tolong besok dirubah ya Pak. Kan ada kolam revisi itu. Bapak kurangi itu, hilangkan tuh yang 2, 3, dan 4-nya kalau Bapak mau pakai yang kegiatan 1-nya. Ya Bu. Terus oke. Nah, penilaian sikap dan spiritual itu juga belum ada. Jadi tolong dilampirkan lagi untuk penilaiannya. Dan untuk video, Bapak tidak mengingatkan pembelajaran yang minggu lalu, langsung ke materi yang pertemuan hari itu. Terus Bapak juga tiba-tiba itu presentasi siswa tuh. Dari Bapak penjelasan, tiba-tiba videonya mungkin dipotong, langsung siswa ada yang perempuan tuh satu grup kan menampilkan presentasi. Ya, Bu. Nah, yang saya bingung tuh awalnya Bapak merintahkannya untuk apa kok tiba-tiba dia punya slide tentang materi itu. Coba bisa Bapak jelaskan nggak? Baik Bu. Jadi begini Bu. Pertama waktu saya video itu kondisi dalam keadaan class meeting, kondisinya jadi rada berisik. Yang kedua itu kondisi di situ memang anak-anak sudah memang tidak belajar. Jadi memang saya pikir untuk menghemat waktu, jadi saya sudah siapkan terlebih dahulu, anak-anak sudah menyiapkan terlebih dahulu PowerPoint yang sudah ada gitu Bu. Jadi kalau biasanya kan kalau saya ngajar itu Bu PowerPoint, anak-anak saya suruh pegang handphone masing-masing, nggak pakai fokus kalau saya ngajar biasa seperti itu. Jadi PowerPoint itu di handphone mereka masing-masing. Nah kalau kita pasang infocus karena belum ada infocus di setiap kelas, jadi itu memakan waktu. Jadi saya sudah siapkan terlebih dahulu seperti itu Bu. Nah, maka anak-anak memang saya kesalahannya di situ tidak ada pengorganisasian di dalam kelompok belajar. Itu, seperti itu Bu. Yang saya lupa di situ. Biasanya kan ada organisasi mengorganisasikan dalam diskusi pembimbingan Bu ya. Nah, saya tidak ada memang Bu. Saya salah gitu. Makanya saya tiba-tiba loh kok ini udah mulai presentasi ini ngapain nih gitu. Ya, Terus slide-nya yang buat siapa gitu Pak? Apa siswa atau Bapak yang sudah menyiapkan gitu maksudnya? Oh siswa Bu. Oh siswa ya karena sudah SMA ya. Iya Bu. Memang tiap belajar memang siswa saya suruh Bu. Jadi sebelumnya itu penugasan dulu. Ya. Anak diminta untuk membuat slide materi atau bagaimana Pak? Jadi setiap saya mengajar itu Bu, misalnya ini bab 1 selesai. Bab 1 selesai. Itu untuk tugas untuk bab 2 itu anak-anak sudah siap Bu. Jadi selama 1 tahun per bab itu sudah saya buat kelompok. Ini PowerPoint bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Jadi setiap belajar itu kita diskusi. Setelah belajar diskusi, baru kita ngajarin bab wudhu yang nggak ada di kurikulum. Sebab wudhu aja belum pada benar anak Jakarta Bu. Gitu. Mandi besar aja belum pada benar. Kita ajarin itu, kita masukin. Mandi besar belum pada benar. Terus bacanya juga belum pada benar, sholat juga belum pada benar. Nah itu yang nggak ada di kurikulum, yang tidak ada di kurikulum, saya masukkan. Kenapa? Kasihan anak-anak. Anak Jakarta Bu, kalau ditanya ngaji, seminggu sekali juga enggak. Lu beneran ini Bu. Apalagi SMA ya. Apalagi SMA. Yang ada game mulu tuh anak Jakarta. Makanya rada-rada
saya rada sakokin gitu, kasihan anak-anak Bu, gitu kalau nggak dapat pengajaran. Iya, jadi Bapak berupa praktek. Kebanyakan saya praktek Bu. Jadi iya, bagus. dalam setengah misalnya dalam 3 bulan itu saya habiskan pelajaran yang ada di kurikulum, pelajaran yang di materi dan ajar. Kemudian sisa 2 bulan atau berapa bulan itu saya masukin kurikulum saya seperti praktek wudu, mandi besar, tata caranya, sholat yang benar gimana, sholat subuh pakai kunut gimana. Nah itu saya masukkan selama saya ngajar di SMA 85 seperti itu. Begitu Bu. Solawatan, bagaimana yang harus dihafal itu kan apa ya Bu, di Jakarta itu kan harus gitu begitu. Kalau enggak kasihan karena kondisi orang tua mereka semua yang bekerja dan kita harus betul-betul kalau saya tanya satu-satu yang ngaji kadang nggak ada Bu. Iya, SMA tuh jarang. Udah malu mereka. Iya, kondisinya begitu di Jakarta. Seperti itu Bu. Nah itu berdoa memang Bapak pandu selalu begitu, setiap berdoa. Baik, kalau berdoa itu Bu, kita sebenarnya dari sentral semuanya. Jadi boleh saya cerita Bu? Ya sedikit boleh, jangan lama-lama. Baik. Dari sentral itu kalau di sekolah itu kan Asmaul Husna dulu. Setelah Asmaul Husna itu sentral baca Al-Quran. Setelah itu doanya bahkan lebih panjang dari itu Bu doanya. Setelah itu sholat zuhur, anak-anak wajib sholat zuhur semua. Saya guru agama 2 beserta beberapa orang dibantu untuk keliling. Wajib sholat zuhur semua. Sholawatannya pun hari Senin sholawat ini, Selasa ini, Rabu ini, Kamis ini, Jumat ini. Semua hafal. Alhamdulillah 5 sholawat itu gacoan di 85 gitu Bu. Kalau Asmaul Husna ya dari kelas 1 selama 3 tahun wajib hafal. Ketika sebelum ujian praktek, mereka wajib hafal sendiri-sendiri. Seperti itu Bu. Oke, bagus. Ya. Terima kasih pemaparannya. Ya Bu. Ya. Nah itu yang metode yang Bapak pakai itu apa Pak di dalam pembelajaran itu? Active learning Bu. Active learning-nya aja ya? Ya. Dengan siswa membacakan slide, lalu siswa yang lain bertanya dan yang memaparkan menjawab gitu ya? Iya Bu. Nah itu penguatan di Bapak di akhir ada nggak itu? Ada Bu. Penguatannya Bapak sendiri atau dari bergabung dengan siswa membuat penguatannya? Oh, penguatannya saya Bu. Oh Bapak Karena langsung ya? Kalau penguatan dari anak-anak, literatur anak-anak tentang agama kan itu kurang, sangat kurang. Dan mereka pun banyak ambil dari Google untuk pembelajaran. Buat pikir saya nggak apa-apa lah, nggak masalah. Mereka ambil dari Google. Nah, untuk pelajaran agama. Kan agama itu kan harus ditalaki kan, harus ketemu antara guru dengan guru wajahan diwajihin. Nah, maka saya alhamdulillah yang udah pernah belajar sedikit, maka saya penguatan mengambil dari banyak referensi yang kitab-kitab yang sudah saya pelajari. Seperti itu Bu. Ya. Oke, kalau saya sih yakin kalau pembelajaran realnya Bapak sudah jagonya ya. Tapi mungkin dalam untuk videonya tolong diperhatikan Pak pengeditannya ya, tadi mungkin Bapak sudah mengarahkan tapi keedit atau bagaimana. Nah, itu diperhatikan nanti. Baik Bu. Untuk pengajaran riles Bapak sih yakinlah dari kelihatan udah udah profesional lah. Baik, Bu. Oke, untuk yang lainnya mungkin itu saja Pak dari RPP-nya, tolong dilengkapi yang tadi ya. Terus nanti pengeditannya lebih bagus lagi ke depannya. Itu aja ya Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu, makasih Pak. Terima kasih Bu Asma. Oke, teman-teman. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu tahapan kegiatannya. Itu untuk RPP pertama. Kita tahapan berikutnya adalah kita akan PPL pertama, RPP kedua. Jadi 8 hari ke depan kita akan PPL 1, RPP kedua ini 12 Desember sampai 19 Desember. 19 Desember itu hari Senin. 18 Desember itu hari Minggu. Jadi kita akan mereview RPP sama video teman-teman itu di hari Minggu dan Senin. Maka dari itu tolong maksimal tanggal 17 ya, maksimal ya. Itu teman-teman sudah mengupload RPP dan biar tanggal 17 itu saya dan Bu Asma bisa mereview di luar forum Zoom, mereview secara mandiri sehingga kegiatan Zoom itu lebih
praktis ya, praktis efektif lah. Karena kita tidak perlu menayangkan semua video, tidak perlu menayangkan semua RPP. Nah, mestinya besok itu kita pertemuan untuk persiapan PPL pertama, RP kedua. Tapi kita nggak usah pertemuannya, cukup hari ini aja, gimana teman-teman? Halo? Iya Pak. Iya Pak, Iya setuju. Pak. Iya. Pak, siap, Pak, oke. Kalau nggak setuju, besok kita pertemuan ya Bu Asma. Setuju Pak. Kata orang kampung saya mendengar mulu. Setuju Pak. Air tokan ngezoom. Ya wis lah. Jadi besok kegiatan overview itu kita tiadakan ya, tapi di kontrak belajar tetap saya cantumin ya dalam bentuknya. Oke. Oke Ya. Pak. Mungkin ada yang mau bertanya, Pak? Ya, monggo barangkali ada yang mau bertanya, usul dan lain-lain. Silakan, mumpung masih belum jam 12 nih. Saya mau bertanya Pak, barusan. Ya, monggo Pak Idrus. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Waalaikumsalam. izin Pak. Pak, ini untuk video ataupun materi, misalkan kemarin kan kita sudah bikin video tentang materi berani hidup jujur dengan metode yang berbeda, tapi materinya masih itu juga. Boleh nggak di video selanjutnya? Halo? Ya, halo. Saya lagi mencermati. Halo? Ya. Bu Asma udah nangkep? Ada suaranya Pak? Ini ada suaranya. Suaranya putus-putus Pak. Iya, Bapak Sinyalnya yang ini jelek. Nah, Bapak yang putus-putus itu suaranya makanya. Saya emang nggak putus-putus. Saya belum bayar internet hari ini. Halo, tes. Iya, apa Pak? Jadi intinya gimana? Videonya beda. Jadi intinya videonya beda, tapi dengan materi yang sama gitu. Nah, Bisa nggak, Bu? di video itu materinya apa? Itu juga. Berani hidup jujur, cuma metodenya kita yang bedakan, bisa nggak? Bosen kali Pak. Metodenya beda. Iya. Kenapa materinya dibikin sama? Halo? Halo Pak. Pertanyaan Halo? saya. Halo. Loha. Sinyalnya Pak, sinyalnya kurang mendukung ini. Udah mulai mau hilang nih kayaknya nih. Pak Idris, gambarnya di off kan, stop video coba. Tinggal 5 megabit Pak. Khusus Pak Idris coba di off kamera. Biar suaranya jelas. Oh iya. Gitu. Suaranya saja coba. Halo. Tes. Ya Pak. Ada Pak? Ada. Ya. Jadi gini Bu, yang mau saya tanyakan, kita belajar menggunakan Nggak ada suaranya. Hilang lagi. Ya, mungkin begini teman-teman ya. Kalau bisa materinya gantilah ya. Jangan samain nanti ketika di audit, masa videonya sama aja nih gitu ya. Walaupun metodenya beda, tapi orang sepintas menganggapnya sama. Dan dimulai dari kompetensi yang kita harapkan tadi beda. Dari kompetensi yang diharapkan beda berarti tujuan belajar beda. Berarti materinya beda kan gitu ya. Otomatis videonya kan menjadi beda. Ya gitu ya Pak Idris ya. Hilang Pak. Terpental. Langsung hilang dia. Ambil Pak Idris. Jadi teman-teman gini ya. Untuk RPP kedua berarti harus direvisi gaya penulisannya gitu ya. Sebagaimana saran dari saya dan Bu Asma. Terus
Untuk efektivitas kami mereview berarti tanggal 16 sudah diupload jam 16 malam ya, sehingga tanggal 17-nya kami bisa mereview, melihat RPP dan menonton videonya. Baru tanggal 18 kita Zoom sama tanggal 19. Gitu ya. Jadi ada waktu sekitarnya dari hari ini berarti 6 hari lah untuk membuat, merekam video, mengedit dan menguploadnya. Gitu ya teman-teman ya. Iya Pak. Iya Pak. Bapak, tanggal 18 saya kemungkinan jam berapa ya kalau mau Zoom, Pak? Karena saya posisi dari 16 sampai 24 lagi ada di luar kota, Pak. Saya juga begitu, Bu. Saya mau kerja. Nah, Pokoknya kita atur aja. Nanti kita pakai, kalau nggak bawa laptop pakai handphone lah. iya pakai handphone, makanya Nanti gini. RPP-nya kalau bisa sebelum tanggal 16 ya biar saya. Iya, kalau bisa Iya. RPP dan videonya jangan tanggal 16 ya, sebelumnya. Sehingga begini, nanti teman-teman biar komentar kita tertulis. Kalau memang kita nggak bisa Zoom full, ke Zoom-nya setengah jam, komentarnya lihat di grup. Nah, gitu aja. Kalau Zoom sih mungkin masih bisa, tapi kalau menilai itu kan harus dari laptop ya Pak ya kita lihatnya. Karena posisi saya lagi di Bali, jadi saya nggak mungkin bawa laptop. Ya betul, Ibu berangkat tanggal 16, pulang 24. Berarti tanggal 15 teman-teman ini ya harus diupload ya, biar Bu Asma bisa ini lihat apa mereview RPP dan videonya. Tanggal 15 Bu ya, berarti ya. Iya, kalau Zoom sih masih bisa mungkin lewat HP kan. Tinggal menilai aja. Oke, ya mohon kerjasamanya ya, biar asik lah. Oke. Iya Pak. Oke Pak. Biar teman-teman apa bahagia, coba cek kelas lain itu nge-zoom-nya berapa jam coba. Berjam-jam. Nanti dicek. Nanti cek Pak. Sudah ngecek berapa jam? 3 jam. Sehari 3 jam Pak. Man, emang nggak penting apa ngelihat apa? Saya sebelumnya 6 jam. Tuh, Bu Asma sebelumnya 6 jam, bayangin coba. Nah, saya ajak kan, saya bilang Bu, pokoknya Zoom kita harus praktis. Ngapain Zoom 6 jam? Saya berganti dosen, alhamdulillah cuma 2 jam. Zoom 6 jam itu tidak membuat kita cerdas, oke? Yang membuat kita cerdas itu baca ya, baca, menganalisis gitulah. Oke, udah lah ya, cukup ya. Nanti Pak Idris kalau mau nanya pakai itu aja, WA di grup ya. Baik Pak. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ya. akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap jaga kesehatan jiwa dan raga ya, jaga kewarasan. Amin. Ada Pak. Karena kalau Kewarasan. kita jangan ikutan yang waras ya. Insyaallah sehat semua Pak. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya. Iya Pak.